Gak nyangka banget guys, anak perempuan ini mengira kalau selama ini dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakak perempuannya. Padahal yang sebenarnya kakak perempuannya itu adalah ibunya. Jadi kakaknya ini melahirkan dia di umur 14 tahun. Karena pada saat itu kakaknya ini hamil di luar nikah dan dialah anaknya. Tapi pacarnya itu nggak mau tanggung jawab guys, dan dia hilang entah kemana. Akhirnya dia menyuruh ibunya untuk merawat anaknya itu. Dan menghindari hujatan, cewek ini pun tinggal bersama tantenya. Dan sampai anak itu besar, dia nggak tahu nih rahasia besar ini. Yang dia tahu orang tuanya ini adalah papa mamahnya, padahal itu kakek neneknya kan guys. Dan kakak perempuannya itu adalah ibu kandungnya. Suatu hari ada seekor kadal nih yang sedang kelaparan. Karena ladangnya itu kekeringan, kadal ini pun gak punya stok makanan di rumah guys. Tapi karena di luar ada malaikat maut yang sedang menunggunya, kadal ini pun jadi takut untuk keluar. Lalu kadal ini pun berdoa kepada Dewi Hujan untuk segera menurunkan air hujan. Terlihat Dewi Hujan itu mendengar permintaannya. Tapi diam-diam si malaikat maut ini juga nguping nih doa si kadal itu. Si kadal yang lama menunggu ternyata hujan gak turun-turun. Tiba-tiba ada tetesan air dari atas rumah si kadal nih. Dikira dia itu adalah hujan, ternyata itu adalah keringatnya si malaikat maut nih. Karena terlalu senang, si kadal ini pun joget-joget di luar rumah. Tiba-tiba aja dia dikejar-kejar sama si malaikat maut nih. Karena si kadal kelaparan dan lemas, dia pun berhenti berlari. Setelah itu si malaikat maut masukin si kadal ke dalam peti dan ditaburi bunga nih. Si malaikat maut ini mau makan si kadal. Ternyata sama nih, si malaikat maut juga lagi kelaparan. Bocil ini bingung dengan jenis kelaminnya guys. Dia perempuan atau laki-laki nih. Pas dia coba masuk ke ruangan wanita, dia kebingungan nih karena orang-orang di sana nggak sama seperti dirinya. Terus pas dia cek ruangan laki-laki, dia juga kebingungan nih. Orang-orang di sana juga nggak sama kayak dia. Akhirnya dia pun menemukan satu pintu terlarang nih. Pintunya dikasih tulisan larangan, tapi dia menerobos untuk masuk. Setelah berada di dalam, tiba-tiba dia dipeluk nih sama orang yang gak dikenal ini. Dia pun ditanya nih jenis kelaminnya, cewek atau cowok. Tapi dia nggak bisa jawab nih karena dia sendiri juga nggak tahu. Akhirnya dia pun diusir dari ruangan itu. Sekarang dia kebingungan banget nih harus ngapain dan harus kemana. Tapi tiba-tiba dia melihat ada palu dan paku di depannya nih. Dia pun punya ide nih untuk membuat ruangan sendiri. Akhirnya ruangan itu pun jadi nih. Dia pun sekarang bisa tenang. Dan gak lama ada seseorang nih yang ikutan masuk ke ruangan dia. Jadi sebelum arwah ini masuk ke dalam surga, si malaikat penjaga ini minta tolong untuk mengantarkan paketnya ke neraka guys. Nah kalau kalian pilih surga atau neraka nih, kalau pilih surga like ya guys, tapi kalau pilih neraka swipe aja. Terus arwah ini naik ke dalam lift dan menekan tombol untuk menuju neraka nih guys. Tapi si arwah sial banget nih, tiba-tiba aja liftnya ini rusak dan si arwah ini jadi terguncang kesana kesini sampai dia pusing. Terus pas dia sampai di neraka, dia harus melewati anjing penjaga nih. Dan pas dia mau lompat, paketnya ini malah terlempar ke sekumpulan arwah yang akan dihukum di neraka nih. Setelah dengan berbagai cara, akhirnya paket itu pun berhasil dia dapatkan dan bisa dia serahkan kepada si iblis di neraka guys. Nah kalau kalian mau masuk surga atau neraka nih, aku doain kalian semua masuk surga ya guys, amin. Cewek ini naksir banget nih sama si cowok yang berponi ini guys. Cewek ini pun melukis si cowok itu guys dan berhayal lagi berduaan dengan cewek ini. Tapi waktu bel sekolah berbunyi, cewek ini buru-buru masuk. Kertasnya itu malah terjatuh. Cewek ini jadi malu banget karena gambarnya itu udah dilihat nih sama si cowok tadi. Karena gambarnya itu bagus, cewek ini pun jadi diundang ke rumah si cowok ini jam 5 sore nanti. Sampai di rumahnya, cewek ini pun disuruh masuk dan udah disediain kertas gambar kayak gini. Ternyata cewek ini disuruh gambarin si cowok ini guys. Si ceweknya jadi kesempatan kan tuh. Dan akhirnya gambarnya pun udah selesai nih. Dan hasilnya bagus banget guys. Tapi nggak lama cowok ini ngajak seorang wanita masuk ke rumahnya. Ternyata cewek itu adalah pacarnya. Dan cewek ini jadi patah hati nih. Karena sakit hati, cewek ini pun pergi dari tempat itu. Dan dia melukis gambar yang aneh kayak gini.
Anak ini menjadi yatim hanya karena membuat mainan rumah dari kardus nih guys. Kok bisa ya? Jadi anak ini hidup di zaman Perang Dunia Kedua nih. Dan malam itu ada aksi pengeboman nih. Anak ini pun langsung ketakutan. Begitu dia bangun, dia langsung mencari kedua orang tuanya. Dia melihat keadaan sekitar jadi mengerikan guys. Anak ini pun jadi trauma banget nih. Dan tiba-tiba rumah kardus yang dia buat terbawa oleh angin. Mau nggak mau, dia pun harus mengejar rumah kardusnya itu. Setelah dapat, dia pun buru-buru melipat kardusnya supaya nggak terbang lagi. Karena hanya tinggal kardus itu guys, tempat berlindungnya. Anak cowok ini pun jadi kangen banget nih sama kedua orang tuanya. Siang dan malam, dia terus berjalan untuk mencari kedua orang tuanya guys. Sekarang anak ini udah nggak tahu lagi nih harus pergi kemana, karena sudah tidak ada tempat untuk pulang. Nah guys, sayangi papa mama kalian ya. Rambut cewek ini kena permen karet guys, sampai akhirnya dia harus dibotak nih. Jadi ceritanya dia sama kembarannya lagi pergi ke taman bermain nih. Tiba-tiba dia rebutan es krim sama cowok ini. Kembarannya pun ikut menolongnya. Karena kesal, cewek ini pun melempar es krim itu ke muka si cowok nih. Si cowok yang gak terima, dia balas dendam melemparkan permen karet ke rambut si cewek ini guys. Karena gak bisa dihilangin nih, mamahnya ini membawa dia ke salon. Tapi kata tukang salonnya, cewek ini harus dibotakin. Akhirnya cewek ini pun dipotong pendek kayak gini. Dan setelah konsul ke dokter, rambutnya dia akan tumbuh lebih lama guys. Supaya nggak malu, dia pun memutuskan untuk pakai wig nih ke sekolahnya. Tapi pas di kelas, wignya itu malah ditarik nih sama temennya. Cewek ini pun jadi iri nih sama kembarannya yang punya rambut panjang dan sangat cantik. Biar adil, cewek ini pun diam-diam mau menggunting rambut kembarannya itu. Untungnya kembarannya ini keburu sadar dan langsung marahin dia. Tapi untungnya setelah mereka dewasa, mereka pun nggak berantem lagi guys.